Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Alam cahaya mungkin sudah tamat. Ya ahem kau tua, dia tidak bisa datang. Xiao Fan batuk kering dan memanggil Kou Wushuang kau tua dengan penuh kasih sayang. Tidak bisa datang. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saudara Xiao, bagaimana kamu tahu ini? Leluhur pertama alam cahaya bertanya dengan heran, lah merasa bahwa Xiao Fan tampaknya tahu banyak hal. Selain itu, Xiao Fan juga memasang penghalang untuk menjebak musuh, agar mereka tidak bisa melarikan diri. Tak satu pun dari hal ini terasa benar, seolah-olah Xiao Fan telah mengetahui tentang hal-hal ini sebelumnya dan telah membuat persiapan sebelumnya. Terlebih lagi, Xiao Fan baru saja memanggil Kou Wushuang dengan sebutan Kou tua, yang merupakan kultivator ranah Jingtian. Mengapa mereka terdengar sangat akrab satu sama lain? Ya, Xiao You, apa yang terjadi? Saudara Xiao, apakah kamu kenal dengan senior Kou Wushuang? Ya Xiao You. Semua orang menjadi gugup. Mereka mengajukan pertanyaan satu demi satu, semuanya ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Kou tua dan aku memang saling kenal. Xiao Fan memikirkannya dan mengangguk, saling kenal. Xiao You, apa maksudmu? Semua orang menatap Xiao Fan, ingin tahu apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Ahem sebenarnya, Kou tua dan aku pernah bertemu sebelumnya. Kami memiliki hubungan yang cukup baik dan telah menjadi teman dekat tanpa memandang perbedaan usia. Kali ini, klan Wushen dan klan Wei yang meminta Kou untuk mengambil tindakan dan ingin dia membunuhku. Kemudian Kou tua berpura-pura setuju dan kemudian memberitahuku berita itu. Itulah yang terjadi, jadi aku bisa datang begitu cepat. Xiao Fan terbatuk kering dan berkata tanpa ekspresi. Xiao Fan tidak berencana untuk mengatakan kebenaran masalah ini untuk saat ini. Kalau berita dia membunuh kultivator ranah Jingtian tersebar, bisa-bisa dia mendapat masalah besar. Ada kemungkinan bahwa leluhur tiga klan dewa akan sementara waktu berhenti memburu kaisar tulang mayat dan malah memburu dirinya. Hal semacam ini tampaknya mungkin terjadi saat ini. Ini aku tidak percaya kalau teman kecil Xiao itu ternyata adalah teman senior Kou Wushuang. Leluhur pertama alam cahaya berkata, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ya, itu sungguh tidak terduga. Jadi begitu, orang-orang bodoh dari klan Wushen, klan Wei Yang, dan Istana Naga ini benar-benar meminta bantuannya. Mereka pantas menderita kerugian satu persatu. Hahaha menarik, sangat menarik. Terlepas dari apakah mereka meragukan perkataan Xiao Fan dalam hati mereka atau tidak, para leluhur alam cahaya dan pavilion Xingluo, semuanya menerimanya secara lisan. Jika kebenaran masalahnya benar-benar seperti yang dikatakan Xiao Fan, maka klan Wushen, klan Wei Yang, Istana Naga, dan klan barbar kuno benar-benar dalam masalah. Ya, aku juga merasa mereka tidak beruntung. Xiao Fan berkata dengan gembira, menyesap teh spiritual itu, dan merasakan rasanya sangat enak. Hahaha saudara Xiao, kamu benar-benar lucu. Leluhur pertama alam cahaya berkata sambil tersenyum. Hahaha, apa yang sedang kamu bicarakan? Semua orang mengobrol dan tertawa, dan setelah beberapa saat, pemimpin alam cahaya datang bersama Xiao Qing, Yu Qiangyao, Lin Ling, dan Xiao Jin. Ayah. Xiao Qing langsung gembira saat melihat ayahnya dan berlari menghampirinya dengan gembira. Gadis baik, Xiao Fan dalam suasana hati yang sangat baik ketika dia melihat putrinya. Melihat Xiao Qing begitu antusias, bagaimana mungkin Yu Qiangyao diam saja? Suamiku, Yu Qiangyao sangat malu sehingga suaranya bahkan lebih keras dari Xiao Qing. Dia bergegas menuju Xiao Fan. Kalian, Xiao Fan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dimanapun Yu Qiangyao dan Xiao Qing berada, keduanya tidak akan ada yang mengalah. Yu Qiangyao segera melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Fan,
mulai bertingkah genit dan bersaing dengan Xiao Qing. Ayah putrimu sangat merindukanmu. Xiao Qing meremas Yu Qiongyao dengan kuat, mencoba mengusirnya. Xiao Lang, suamiku Qiongyao sangat merindukanmu. Kamu tidak tahu bahwa aku tidak bisa tidur di malam hari selama periode ini. Sosokmu selalu ada dalam mimpiku. Hari ini, akhirnya aku bisa melihatmu seperti yang kuinginkan. Yu Qiongyao berkata dengan gembira. Xiao Fan, ayah, aku merindukanmu. Kamu bahkan tidak menginginkanku lagi. Xiao Qing merasa kehilangan kata-kata dan tidak dapat dibandingkan dengan Yu Qiongyao. Xiao Fan. Sebelum Xiao Fan sempat bereaksi, Yu Qiongyao sudah menangis terseduh-seduh. Tangisannya lebih keras daripada Xiao Qing, air matanya pun semakin deras, bahkan seluruh aula bisa mendengarnya. Suamiku, apakah ada orang lain di luar sana? Sudah lama sekali kamu tidak datang menemuiku. Qiongyao merindukanmu. Yu Qiongyao diam-diam melirik Xiao Qing dan melihat bahwa dia menggertakkan giginya dan hendak mengatakan sesuatu. Yu Qiongyao mengambil keputusan dengan cepat dan langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Suamiku, aku ingin memberimu seorang putra, atau seorang putri juga tidak masalah, sehingga ketika kamu tidak di sisiku, akan ada seseorang yang menemaniku. Xiao Fan, Xiao Qing, Xiao Jin dan Lin Ling juga terkejut. Mereka baru saja tiba di aula dan mengambil beberapa napas, tetapi penampilan Yu Qiongyao dan Xiao Qing begitu gila. Dan ada sekelompok leluhur di sekitar. Apakah kamu tidak malu? Khususnya, Xiao Qing dan Yu Qiongyao keduanya adalah murid alam cahaya, dan sebagian besar orang-orang di sini adalah leluhur alam cahaya. Sebenarnya, pada saat ini, para leluhur ini memiliki pikiran yang sama di hati mereka. Mereka semua tercengang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, mereka semua terdiam. Ini urusan keluarga Xiao Fan. Meskipun tindakan Xiao Qing dan Yu Qiongyao membuat mereka sakit kepala dan membuat mereka merasa telah mempermalukan alam cahaya, mereka pikir lebih baik tidak menghentikan mereka. Setelah mendengar Yu Qiongyao mengatakan ini, Xiao Qing berhenti menangis dan tertegun. Dia berani mengatakan apa saja, bahkan berbicara tentang memiliki anak tanpa keraguan. Yu Qiongyao menyadari bahwa Xiao Qing terkejut dan tahu bahwa dia tidak mempunyai kesempatan, jadi dia terus maju untuk menang dan bertekad untuk mengalahkan Xiao Qing kali ini. Xiao Lang, tidak apa-apa, bisakah kita punya bayi kali ini? Yu Qiongyao mencubit perut Xiao Fan dengan keras untuk menyadarkannya, namun saat mencubit, Xiao Fan memang bereaksi. Namun jari-jari Yu Qiongyao terasa sangat sakit. Kulit Xiao Fan terlalu kuat, bahkan senjata spiritual biasa tidak dapat menembusnya. Ini, tentu saja mungkin. Xiao Fan tertegun sejenak dan berbicara. Adegan yang diciptakan oleh Yu Qiongyao dan Xiao Qing membuat Xiao Fan lengah dan dia tidak tahu harus berkata apa. Hehehe Xiao Lang, kita mau anak perempuan atau laki-laki? Yu Qiongyao berkata sambil tersenyum dan mengedipkan mata ke arah Xiao Fan berulang kali. Terserahlah. Bagaimana mungkin Xiao Fan tidak melihat bahwa Yu Qiongyao sengaja ingin membuat Xiao Qing marah. Yu Qiongyao, kamu sialan. Xiao Qing akhirnya tak dapat menahannya dan meledak di tempat, berdiri dari Xiao Fan, menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata dengan marah. Yu Qiongyao, lihatlah tempatmu berbicara. Ini adalah aula agung alam cahaya, semua leluhur ada di sini, bisakah kamu lebih serius? Jika kamu ingin mengatakan hal semacam itu, maka pergilah dari sini dan katakan dengan pelan. Kelompok leluhur dari alam cahaya di dekatnya terdiam. Xiao Qing, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Apa kamu lupa? Aku bibimu, bibi. Yu Qiongyao mendengus dingin dan langsung melotot ke arah Xiao Qing. Kau sangat menyebalkan. Xiao Qing menggertakkan giginya karena marah. Yu Qiongyao ini benar-benar tidak tahu malu. Dia selalu mengungkit statusnya untuk membuat masalah. Xiao Lang, lihat dia. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua dan bahkan tidak memanggilku bibi. Melihat ini,
Yu Qiangyao tersenyum jahat dan menatap Xiao Fan dengan tatapan sedih. Xiao Fan benar-benar ingin mengambil tindakan dan menekan Yu Qiangyao dan Xiao Qing untuk mencegah mereka berceloteh di telinganya. Lihatlah, betapa hebatnya Lin Ling, hanya berdiri di sana, tak bergerak menatapku dengan wajah penuh kepuasan. Dan Xiao Jin itu, si binatang buas itu tertawa dengan mulut tertutup, dia mungkin ingin bertepuk tangan. Kamu, Yu Qiangyao, jangan bertindak terlalu jauh. Xiao Qing, kamulah yang membuat masalah. Kamu tidak memanggilku bibi. Kamu tidak sopan. Di mana rasa hormatmu pada aturan keluarga Xiao? Xiao Fan, kapan keluarga Xiao menetapkan aturan keluarga ini? Kenapa dia tidak mengetahuinya? Yu Qiangyao, kamu sangat menyebalkan. Aku ingin bertarung denganmu. Xiao Qing menggertakkan giginya karena marah. Setiap kali mendengar kata bibi, seluruh tubuhnya merinding dan merasa mual. Hehehe, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan bahkan ingin berkelahi dengan bibimu. Yu Qiangyao menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar menyebalkan. Xiao Qing tidak dapat menahannya lagi dan ingin langsung memberi pelajaran pada Yu Qiangyao. Baiklah jangan berdebat lagi, kita semua adalah keluarga. Xiao Fan berdiri tanpa daya dan berdiri di antara kedua wanita itu. Ayah, keluar dari sini. Xiao Qing menggertakkan giginya. Xiao Lang, lihat dia. Yu Qiangyao tersenyum malu-malu. Xiao Fan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yu Qiangyao melakukan ini dengan sengaja? Para leluhur yang menyaksikan kesenangan itu dengan penuh kegembiraan. Terutama para leluhur pavilion Xingluo, mereka semua tertawa bahagia. Tentu saja, orang yang paling bahagia adalah Xiao Jin. Jika dia tidak takut dipukul, dia akan bertepuk tangan dan bersorak. Linger, apakah kamu merindukanku akhir-akhir ini? Melihat pemandangan ini, Xiao Fan berencana untuk membuat tipuan ke timur dan menyerang dari barat, untuk mengalihkan sasaran dan membuat Xiao Qing dan Yu Qiangyao tenang. Jadi, Xiao Fan menatap Lin Ling dan berkata dengan lembut, kemarilah, Linger, biarkan aku memelukmu. Apakah salah untuk memperlakukan semua orang secara setara dalam situasi seperti ini? Itu benar sekali. Jika waktu lain, Lin Ling pasti sangat senang, tapi sekarang. Xiao Lang, kamu urus mereka dulu, kata Lin Ling acuh tak acuh. Xiao Fan adalah orang jahat. Dia jelas ingin memanfaatkannya untuk mengalihkan perhatian kedua gadis itu. Bagaimana mungkin Lin Ling bisa tertipu? Xiao Fan terdiam. Lin Ling ternyata sangat pintar dan langsung melihat idenya. Xiao Qing dan Yu Qiangyao masih berdebat, dan mereka berdua memiliki hubungan baik dengan Lin Ling, jadi mereka tidak menargetkannya. Xiao Fan menatap Xiao Jin dengan tajam, tatapan matanya penuh kebencian. Xiao Jin yang awalnya menyaksikan keseruan itu pun menjadi tercengang. Apakah ini membuatnya mengambil tindakan? Jika memungkinkan, Xiao Jin tidak ingin terlibat. Namun sorot mata Xiao Fan terlalu tajam. Xiao Jin tahu jika ia tidak mengutarakan pendapatnya, Xiao Fan pasti akan menghukumnya. Jadi, Xiao Jin menghela napas dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Kakak, aku merindukanmu. Baik-baiklah Xiao Jin, kemarilah ke pelukan kakak, kakak juga merindukanmu. Xiao Fan tertawa, baiklah. Meskipun Xiao Jin enggan, dia masih menggertakkan giginya dan berlari ke arah Xiao Fan. Xiao Jin yang pintar, kakak menyayangimu. Kakak yang baik. Nanti aku akan belikan 2 ekor singa betina supaya kamu bisa mulai berkeluarga dan terhindar dari omelan ayahmu. Sudahlah. Aku tidak tertarik. Suara Xiao Fan dan Xiao Jin begitu keras sehingga langsung menenggelamkan suara Xiao Qing dan Yu Qiangyao dan menarik perhatian mereka. Melihat pemandangan ini, Xiao Qing dan Yu Qiangyao tercengang, dan mereka sejenak melupakan perselisihan itu. Xiao Jin, kakak. Namun, setelah mengamatinya sebentar, Yu Qiangyao dan Xiao Qing sama-sama menemukan sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin mereka lebih buruk dari seekor singa? Xiao Jin, keluar dari sini. Xiao Jin,
keluar dari sini. Xiao Fan Xiao Jin, baiklah. Xiao Jin berusaha keras melepaskan diri dari pelukan Xiao Fan dan melarikan diri. Dia khawatir akan mendapat masalah. Xiao Lang, putrimu tidak patuh, ayah, beri istrimu pelajaran. Xiao Fan terkejut di tempat. Dia lebih baik bertarung dengan Kou Wushuang lagi daripada mendengarkan omelan kedua wanita ini. Para leluhur tersenyum pahit. Ternyata Xiao Fan, bintang iblis ini, juga punya sesuatu yang perlu ditakutkan. Melihat ini, leluhur pertama alam cerah menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia juga menyadari bahwa Xiao Fan sedang sakit kepala. Faktanya, semua pria pernah mengalami hal semacam ini saat mereka masih muda. Perempuan memang menjadi batu sandungan bagi kaum lelaki dalam perjalanan menuju kultivasi. Ahem saudara Xiao, makan malamnya hampir siap, ayo kita pergi ke sana. Leluhur pertama alam cahaya terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum, ini baik ya, terima kasih. Setelah mendengar ini, Xiao Fan segera mengangguk setuju. Dalam hatinya, dia sangat berterima kasih kepada leluhur pertama alam cahaya. Orang tua itu sangat pandai menangani berbagai hal. Sudah seharusnya leluhur pertama alam cahaya berkata sambil tersenyum, lalu menatap Yu Qiangyao dan Xiao Qing dan berkata, Xiao Qing, Yu Qiangyao, kalian berdua juga harus pergi, jangan berdebat lagi. Mendengar apa yang dikatakan leluhur pertama, Xiao Qing dan Yu Qiangyao tercengang. Mereka baru saja berdebat terlalu intens dan begitu asyik dengan situasi tersebut sehingga mereka lupa bahwa para leluhur masih ada di sana. Oh, iya. Xiao Qing dan Yu Qiangyao mengangguk setuju, wajah mereka memerah tak terkendali, dan mereka berhenti berdebat, keduanya merasa malu dengan apa yang baru saja terjadi. Lin Ling dan Xiao Jin tentu saja pergi ke sana bersama-sama. Meja makan yang besar itu dapat menampung puluhan orang tanpa terlihat sesak sama sekali. Berbagai hidangan lezat yang langka diletakkan di atasnya, membuat Xiao Jin meneteskan air liur saat melihatnya. Pemimpin alam cahaya sedang menunggu di sampingnya. Saudara Xiao, silakan masuk, kata leluhur pertama alam cahaya sambil tersenyum. Baiklah, baiklah Xiao Fan langsung setuju. Yu Qiangyao duduk di sebelah kirinya dan Xiao Qing duduk di sebelah kanannya. Lin Ling duduk di sebelah Yu Qiangyao, dan Xiao Jin duduk jauh di sebelah leluhur pertama pavilion Xingluo. Xiao Jin khawatir dia akan terkena dampaknya tanpa sengaja. Singa ini benar-benar licik. Xiao Fan menatap Xiao Jin dengan tatapan tidak bersahabat. Xiao Jin merasakan tatapan Xiao Fan dan segera memalingkan wajahnya. Berpura-pura tidak melihat apapun, Xiao Jin telah menjadi seorang pengecut sepanjang hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak takut? Xiao Lang, ayo, coba ini. Saat makan malam dimulai, Yu Qiangyao, tanpa mempedulikan mereka, langsung mengambil sepotong daging untuk Xiao Fan, tampak seperti seorang istri dan ibu yang baik. Baiklah, Xiao Fan langsung setuju. Ayah, makanlah makananku. Melihat ini, bagaimana mungkin Xiao Qing menyerah? Dia segera menaruh potongan daging yang lebih besar ke dalam mangkuk Xiao Fan. Sumpit di tangan Xiao Fan tiba-tiba berhenti, makan dari siapapun itu salah. Makan, Xiao Lang. Ayah, makan punyaku dulu. Xiao Fan merasa tidak berdaya dan bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan hidup hari ini. Dia sangat merindukan Ye Miaoyin dan Lan Zhankui sekarang. Jika mereka ada di sini, tidak akan ada masalah ini. Ayah, makan. Xiao Lang, makanlah. Di meja makan, sekelompok leluhur terdiam. Mereka tiba-tiba merasa sangat menarik melihat Xiao Fan, bintang iblis yang ditakuti semua orang, dipermalukan. Lin Ling tentu saja tidak akan terlibat dalam hal-hal seperti itu. Dia makan perlahan dan hanya melirik Xiao Fan dengan marah dari sudut matanya. Xiao Jin bahkan tidak berani melihatnya, karena takut Xiao Fan akan memintanya memakan semuanya. Jika itu benar-benar terjadi, apa yang harus dilakukan Xiao Jin? Xiao Fan merasa situasinya semakin salah. Jadi, Xiao Fan tiba-tiba punya ide dan daging yang diambil Xiao Qing di atas daging yang diambil Yu Qiangyao.
Lalu dia mengambilnya dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya enak. Xiao Qing Yu Qiong Yao. Mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka Xiao Fan akan menyelesaikan situasi seperti ini, tetapi jika Xiao Fan dibiarkan berhasil dengan mudahnya, Xiao Qing dan Yu Qiong Yao pasti tidak akan mau menerimanya. Jadi ayah sudah tidak mencintaiku lagi. Kenapa ayah tidak makan saja punyaku dulu? Keluh Xiao Qing. Xiao Lang, mengapa kamu menaruh daging yang dipilih Xiao Qing untukmu di atas daging yang kupilih untukmu? Kata Yu Qiong Yao dengan sedih. Xiao Fan merasakan sakit di gendang telinganya. Kedua wanita ini tidak akan membiarkannya pergi. Ayah, Xiao Lang. Xiao Fan merasa seperti sedang sekarat karena kesakitan dan hampir disiksa sampai gila. Xiao Jin tampak puas dan menikmati makanannya sendiri. Lin Ling bahkan mengabaikannya. Sekelompok leluhur menyaksikan keseruan itu dan merasakan kehebatan. Ayah, berikan aku penjelasan. Apakah ayah sudah tidak menyayangiku lagi? Xiao Lang, kenapa kamu menggunakan daging Xiao Qing untuk menutupi daging yang kuberikan? Mendengar putrinya dan Yu Qiong Yao bertengkar makin sengit, Xiao Fan akhirnya tak tahan lagi dan meledak di tempat. Sudah cukup, berhenti berdebat. Wajah Xiao Fan berubah hitam, dan sebelum kedua wanita itu bisa bereaksi, dia mengeluarkan gelang binatang spiritual dan melemparkan kedua wanita itu ke dalamnya di tempat. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin Xiao Qing dan Yu Qiong Yao bisa melawan? Dalam sekejap, Xiao Fan merasakan telinganya menjadi sunyi. Dunia menjadi damai. Xiao Jin tertegun sejenak, dan tiba-tiba dia merasa bahwa Xiao Fan sedang menatapnya dengan niat jahat. Kakak aku, masuklah, sial. Xiao Fan segera mengambil tindakan, meraih Xiao Jin, dan melemparkannya ke gelang binatang spiritual, memintanya untuk pergi dan menemani Yu Qiong Yao dan Xiao Qing. Singa ini tidak setia. Ia hanya menertawakan kemalangan orang lain dan bahkan tidak mau membantu kakaknya untuk berbagi kekhawatiran. Apa gunanya dia? Adapun Lin Ling, dia sangat berperilaku baik, sungguh baik. Ketika Lin Ling melihat pemandangan ini, dia langsung senang dan mendekat ke Xiao Fan. Di meja makan, semua leluhur tersenyum pahit. Saudara Xiao, kamu benar-benar pria yang baik hati, leluhur alam cahaya berseru kagum. Ya, Xiao You, kamu memang terus terang. Hahaha, ayolah, temanku, makanlah. Orang-orang ini tidak tahu harus berkata apa. Mereka menyanjungnya satu persatu dan mengatakan itu pasti benar. Baiklah, baiklah. Xiao Fan mengangguk senang. Lin Ling juga sangat bijaksana. Dia terus-menerus mengambil makanan untuk Xiao Fan demi menyenangkan suaminya. Sebenarnya, ketika dia melihat Xiao Fan, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Sayangnya, Lin Ling tidak ingin bersaing dengan Yu Qiong Yao dan Xiao Qing untuk mendapatkan dukungan, jadi ini adalah satu-satunya cara. Namun kini, kesempatan itu telah datang. Semua orang saling bersulang, bersenang-senang, dan hubungan mereka dengan Xiao Fan pun menjadi lebih dekat. Semuanya, saat aku pergi nanti, aku akan membawa Xiao Qing dan yang lainnya bersamaku, kata Xiao Fan di meja makan. Tentu saja bisa. Leluhur pertama alam cahaya mengangguk periahan. Faktanya, Xiao Qing dan Yu Qiong Yao berada di bawah banyak tekanan untuk tetap berada di alam cahaya. Orang-orang dari klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, istana naga, dan alam binatang suci mungkin tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Makan malam berakhir setelah 3 jam. Pemimpin alam cahaya akhirnya menghela napas lega, tidak perlu lagi berjaga di samping sepanjang waktu. Sebenarnya, dia adalah orang yang paling tidak nyaman selama perjamuan ini. Sebagai pemimpin alam cerah, dia seperti seorang pelayan, melayani di samping dan menuangkan anggur terus-menerus. Awalnya, Xiao Fan berencana untuk segera pergi setelah makan malam. Tetapi Lin Ling menolak dan mendesak agar Xiao Fan tinggal di sini selama 1 malam dan pergi keesokan harinya. Leluhur alam cahaya sangat ramah dan segera memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan kamar tidur terbaik, yang sangat kedap suara.
Xiao Fan secara alami melihat apa yang dipikirkan Lin Ling, dan tentu saja dia tidak menolak. Pasangan itu berbicara sepanjang malam, dan meninggalkan alam cahaya keesokan harinya, menuju alam binatang suci. Xiao Lang, kita mau kemana? Lin Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Qing dan Yu Qiangyao masih berada di gelang binatang spiritual. Lin Ling sangat menghargai saat-saat berduanya dengan Xiao Fan. Tentu saja kita pulang, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Pada saat yang sama, setelah Xiao Fan muncul di alam cahaya, dan dia menutup pintu serta membunuh semua leluhur klan yang telah menyelinap ke alam cahaya. Masalah ini juga menyebar. Seluruh wilayah bintang Hongtian terguncang. Ya Tuhan, apakah Xiao Fan menentang kehendak surga? Begitu banyak kultivator ranah Ziyuan yang menghadapinya, tapi mereka semua mati. Ini jelas jebakan yang dibuat oleh klan Wushen, klan Weiyang, dan Istana Naga. Bagaimana Xiao Fan bisa selamat? Ngomong-ngomong, siapa Kou Wushuang? Peristiwa ini sangat mengejutkan wilayah bintang Hongtian. Mereka semua percaya bahwa kali ini alam cahaya akan menderita kerugian besar seperti Paviliun Xingluo, atau bahkan dihancurkan. Pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi, justru semua orang yang menyelinap ke alam cahayalah telah musnah. Mereka semua memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Xiao Fan. Mengerikan, sangat mengerikan. Sekarang di wilayah bintang Hongtian, berapa banyak orang yang mampu menekan Xiao Fan? Banyak orang mengungkapkan sentimen yang sama. 1000 tahun, waktu yang singkat dalam dunia para kultivator. Namun dalam 1000 tahun itu, satu sosok bangkit dari kehinaan di alam budak, dan menjadikan seluruh wilayah bintang Hongtian berlutut. Begitu banyak kultivator ranah Ziyuan pergi ke sana, tetapi mereka semua kehilangan nyawa pada akhirnya. Tentu saja, mereka tidak tahu identitas Kou Wushuang. Tetapi mereka yang mengetahui identitas Kou Wushuang semuanya terkejut. Mereka yang mengetahui identitas Kou Wushuang setidaknya berada di ranah Ziyuan. Dilihat dari berbagai berita yang tersebar, klan Wushen dan klan Weiyang meminta Kou Wushuang untuk membantu menekan Xiao Fan dalam tindakan ini. Namun pada akhirnya, Kou Wushuang menghilang tanpa alasan yang diketahui, meninggalkan mereka semua dalam masalah. Kou Wushuang berada di ranah Jingtian, dia tidak akan mengingkari janjinya, kan? Seorang kultivator ranah Ziyuan bertanya-tanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa yang tahu? Lupakan saja, wilayah bintang Hongtian tidak damai, jadi lebih baik bersikap tenang. Banyak kultivator ranah Ziyuan kuat yang tersembunyi merasa ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang ingin terlibat dalam masalah ini. Semua kekuatan besar yang terlibat dalam rencana menyusup ke alam cahaya dan menggunakan Kou Wushuang untuk membunuh Xiao Fan sangat marah. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ini terjadi? Kou Wushuang, bukankah dia setuju dengan ini? Mengapa dia menghilang di saat kritis? Sialan! Apakah Kou Wushuang ini sengaja mencoba menipu kita? Orang-orang kuat dari pasukan ini semuanya dipenuhi amarah. Mereka datang dengan rencana yang sempurna, tetapi pada akhirnya mata rantai yang paling penting, Kou Wushuang, telah menghilang. Bukankah ini penipuan? Akibatnya, semua orang kuat yang mereka kirim dimusnahkan. Hilangnya begitu banyak kultivator ranah Ziyuan merupakan pukulan berat bagi masing-masing kekuatan, menyebabkan kekuatan keseluruhan kekuatan tersebut menurun. Sialan, kita harus meminta penjelasan pada Kou Wushuang. Bahkan jika dia berada di ranah Jingtian, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Leluhur klan barbar kuno meraung marah, matanya memerah karena marah. Kita tidak boleh membiarkan bajingan Kou Wushuang ini pergi. Ayo kita cari dia bersama-sama. Para orang kuat dari pasukan ini berkomunikasi satu sama lain, dan mereka semua marah, tetapi ketika mereka mengirim orang ke sana, mereka menemukan bahwa dunia kecil peninggalan Kou Wushuang telah kosong dan berubah menjadi reruntuhan. Aura emas yang kuat dari sebelumnya telah hilang, dan tidak ada jejak Kou Wushuang, bahkan tidak ada sedikit pun auranya yang tersisa. Hal ini membuat klan Wushen,
klan Wei Yang dan kekuatan lainnya marah lagi. Kou Wushuang adalah kultivator ranah Jingtian, bagaimana dia bisa terbunuh? Jadi mereka semua mengira Kou Wushuang telah melarikan diri. Semua pasukan ini semuanya diliputi amarah. Sial, seberapa kuat Xiao Fan? Begitu pula, orang-orang dari pasukan ini juga mulai merasa takut dan khawatir. Seberapa mengerikan kekuatan Xiao Fan saat ini? Dia bisa membunuh lebih dari 100 kultivator ranah Ziyuan. Semua pasukan ini panik saat ini, takut Xiao Fan akan membalas dendam kepada mereka. Sebelumnya, ketika Xiao Fan berada di tingkat pertama ranah Jingdao, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Sekarang Xiao Fan bahkan lebih kuat, mereka bahkan lebih tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka semua meminta bantuan klan dewa, berharap agar 3 klan dewa dapat mengambil tindakan untuk melenyapkan Xiao Fan. Bagaimanapun, ada perseteruan berdarah antara klan dewa dan Xiao Fan. Namun sayang, ketiga dewa utama juga tidak berdaya sekarang. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Fan sekarang, para leluhur dari ketiga dewa utama harus mengambil tindakan sendiri untuk menekan Xiao Fan. Namun, leluhur dari 3 klan dewa tidak berani keluar sama sekali. Mereka khawatir Kaisar Tulang Mayat akan memanfaatkan ketidakhadiran mereka, yang akan merepotkan. Oleh karena itu, 3 klan dewa berkata bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini, kecuali mereka dapat memikat Xiao Fan ke wilayah klan dewa, barulah mereka akan mengambil tindakan untuk menekan Xiao Fan. Hal ini menyebabkan sakit kepala bagi klan Wushen, klan Wei Yang, dan klan Barbar kuno. Jika sebelumnya, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang Xiao Fan telah membawa semua orang yang berhubungan dengannya. Apalagi yang bisa mereka gunakan untuk mengancam Xiao Fan? Mereka meminta lagi dan lagi, tetapi 3 klan dewa menolak untuk berubah pikiran. Dibandingkan dengan berurusan dengan Xiao Fan, Kaisar Tulang Mayat adalah ancaman yang lebih besar. Mereka tidak ingin mengikuti jejak klan Yingyu. Pada saat ini, Xiao Fan telah membawa Lin Ling, Xiao Qing, Yu Qiangyao dan yang lainnya ke alam binatang suci. Itu sekte Fan yang baru. Sesampainya di alam binatang suci, Xiao Fan langsung menuju ke aula utama. Saat ini, Zhao Wuji, Ye Chang, dan Tun Wudoa semuanya ada di sana. Mereka sudah tahu dengan jelas apa yang terjadi di luar. Kekuatan Xiao Fan sekali lagi menyegarkan kognisi semua orang. Dia benar-benar dapat membunuh lebih dari 100 kultivator ranah Ziyuan sendirian, yang benar-benar mengejutkan wilayah bintang Hongtian. Yang mulia, Anda telah kembali, kata Zhao Wuji penuh semangat. Xiao Fan mengangguk dengan tenang, lalu melepaskan Xiao Qing, Yu Qiangyao dan Xiao Jin dari gelang binatang spiritual. Ketika mereka tiba di aula utama sekte Fan, Xiao Qing dan Yu Qiangyao tercengang. Ini Xiao Qing bertanya-tanya, tempat apa ini, dan mengapa Tun Wudao, Zhao Wuji dan yang lainnya ada di sini? Xiao Qing dan Yu Qiangyao tidak tahu bahwa Xiao Fan telah menaklukkan alam binatang suci dan itu menjadi milik sekte Fan. Jadi wajar saja jika mereka terkejut sekarang. Kita sudah sampai, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Ye Miaoyin, Zhang Sunning, Lan Zhankui dan yang lainnya datang. Xiao Qing sangat gembira melihat ibunya hingga ia berlari ke Lan Zhankui. Setelah beberapa saat, Xiao Li juga datang. Dia sekarang bertanggung jawab atas alam binatang suci. Adik Xiao Li sangat gembira melihat Xiao Qing. Kakak, Xiao Qing pun tampak sangat gembira dan langsung menghambur ke pelukan kakaknya. Ye Miaoyin dan yang lainnya telah tiba. Meskipun Yu Qiangyao tidak senang, dia tetap menahan diri dan berhenti menghadapi Xiao Qing. Lin Ling juga bergabung dengan gadis-gadis itu dan mereka mengobrol dan tertawa bersama. Xiao Fan menghela napas, dalam suasana hati yang baik. Setelah bertahun-tahun di wilayah bintang Hongtian, keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Kalau dipikir-pikir kembali, hari-hari setelah Xiao Fan tiba di wilayah bintang Hongtian sungguh sulit. Xiao Fan mungkin mengalami kesulitan selama hari-hari ketika Ye Chang, Tun Wudao,
Zhao Wuji dan yang lainnya bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, semua itu akan berlalu. Selanjutnya, Xiao Fan berencana untuk menjadi lebih kuat dan menerobos ke ranah Ziyuan. Saat itu, Xiao Fan tidak akan takut bahkan saat menghadapi leluhur klan dewa. Namun sebelum mengasingkan diri, Xiao Fan masih berencana untuk pergi jalan-jalan. Meskipun dia telah membunuh begitu banyak orang kuat dari klan Wushen dan klan Wei Yang, karena mereka telah mengambil tindakan, mereka harus membayar harga yang mahal. Xiao Fan tidak akan pernah mau menerima ini kecuali klan-klan ini dihancurkan, namun Xiao Fan tidak terburu-buru untuk pergi. Keluarga itu berkumpul dan mengadakan reuni yang menyenangkan selama 3 hari sebelum Xiao Fan meninggalkan alam binatang suci. Kali ini dia pergi sendiri, tanpa membawa siapapun bersamanya, bahkan Wei Zhongshan. Sekarang dia telah melepaskan Wei Zhongshan untuk menghukum mereka yang berniat jahat di alam binatang suci. Dapat dikatakan bahwa Xiao Fan sepenuhnya memanfaatkan peran Wei Zhongshan. Setelah Xiao Fan meninggalkan alam binatang suci, kekuatan pertama yang ditujunya adalah klan darah. Klan darah, bintang leluhur. Makhluk vampir yang tak terhitung jumlahnya panik. Pada saat ini, semua formasi pelindung telah diaktifkan. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka khawatir Xiao Fan akan datang dan membalas dendam pada mereka. Kalian pikir Xiao Fan akan datang? Siapa yang tahu tentang ini? Apa yang akan kita lakukan jika iblis kejam Xiao Fan datang? Jangan khawatir, dengan adanya leluhur di sini, mereka tidak akan membiarkan Xiao Fan melakukan sesuatu yang gegabah. Kuharap begitu. Klan darah, bersama dengan klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, dan istana naga, mengirim orang-orang kuat untuk menyusup ke alam cahaya. Semua anggota klan darah sekarang tahu tentang ini. Jangan khawatir. Ada begitu banyak kekuatan yang telah menyinggung orang itu. Bahkan jika Xiao Fan ingin datang, dia mungkin tidak datang ke klan darah kita terlebih dahulu. Dia mungkin pergi ke klan Wushen atau klan barbar kuno terlebih dahulu. Seorang anggota klan darah angkat bicara. Kalimat ini untuk menghibur orang lain, tetapi juga untuk menghibur dirinya sendiri. Tetapi harus dikatakan bahwa pernyataan ini sangat masuk akal, menyebabkan banyak vampir menganggukkan kepala berulang kali, merasa bahwa analisisnya benar sekali, jangan takut. Xiao Fan mungkin tidak akan datang, dan bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia mungkin tidak akan membuat masalah bagi kita para vampir terlebih dahulu. Seseorang berbicara. Begitu pernyataan ini diucapkan, suara-suara ketakutan dalam klan darah berangsur-angsur mereda. Klan darah, bintang leluhur, tempat beberapa leluhur klan darah mengasingkan diri. Apakah menurutmu anak itu akan datang? Leluhur ketiga klan darah berkata dengan suara yang dalam. Aku selalu memiliki firasat buruk di hatiku, dan aku khawatir bahaya akan datang. Atau mari kita pindahkan orang-orang kita ke sisi klan Wushen, di mana kita bisa mencari perlindungan di saat-saat kritis. Leluhur keempat klan darah berkata, tidak. Jika kita melakukan itu, bukankah itu berarti kita klan darah takut pada Xiao Fan? Leluhur pertama klan darah menggelengkan kepalanya, nadanya penuh amarah. Leluhur klan darah lainnya semua menatap leluhur pertama, mata mereka menunjukkan penghinaan, seolah berkata, memangnya kamu tidak takut? Ditatap oleh mata aneh seperti itu, wajah leluhur pertama klan darah menjadi hitam dalam ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan jika binatang itu benar-benar datang, kita, klan darah, tidak akan pernah menyerah. Dan tidak akan pernah berkompromi. Tapi kita tidak bisa menang. Leluhur ketiga klan darah memiliki wajah sedih. Mendengar ini, ekspresi para leluhur lainnya menjadi lebih buruk daripada satu sama lain. Jangan khawatir, anak itu mungkin tidak berani datang. Lagi pula, bahkan jika dia ingin membalas dendam, yang pertama datang mungkin bukan klan darah. Apa yang perlu ditakutkan? Leluhur pertama klan darah berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya, dia juga bertaruh di dalam hatinya, berpikir bahwa ada begitu banyak kekuatan yang telah menyinggung Xiao Fan.
Jika pihak lain ingin membalas, mereka tidak akan memilih mereka terlebih dahulu, bukan? Itu benar. Leluhur klan darah lainnya mengangguk, merasa bahwa apa yang dikatakan leluhur pertama masuk akal. Benar sekali. Saat undian dilakukan, yang paling tidak beruntung adalah alam binatang suci. Menurutku, mereka juga seharusnya yang tidak beruntung, kata leluhur kelima klan darah. Mereka masih belum tahu bahwa Gandeng adalah Xiao Fan, dan bahwa alam binatang suci asli telah menghilang. Ngomong-ngomong, saat kamu menyebutkan alam binatang suci, aku baru ingat kalau tidak ada seorang pun yang pergi ke sana kali ini. Apakah Xiao Fan tidak akan pergi untuk membalas dendam pada mereka? Leluhur ketiga klan darah berkata dengan heran. Juga, bukankah senjata spiritual tingkat suci alam binatang suci ada di tangan klan Wushen? Mengapa alam binatang suci tidak bereaksi sama sekali? Semua pertanyaan itu membuat para leluhur klan darah terdiam, dan pertanyaan demi pertanyaan muncul dalam benak mereka. Tetapi sekarang tidak ada seorang pun yang memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Lupakan saja, tidak usah dipikirkan. Lebih baik kita berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak penting dan pikirkan cara untuk melenyapkan Xiao Fan, musuh besar ini. Leluhur pertama klan darah berkata perlahan. Karena dia, para leluhur klan darah lainnya merasa lega untuk sementara waktu, berpikir bahwa klan darah mereka seharusnya tidak seberuntung itu hingga diburu oleh Xiao Fan. Pada saat ini duar. Bewahahaha cucuku dari klan darah, kakek datang. Tawa liar Xiao Fan terdengar di telinga para leluhur klan darah ini. Mereka semua tercengang. Begitu nama Xiao Fan disebutkan, pihak lain langsung datang. Tidak bagus. Bajingan Xiao datang. Sial. Semua leluhur klan darah tiba-tiba menjadi gugup. Mereka tidak bisa mengalahkan Xiao Fan. Di bintang leluhur klan darah, Xiao Fan berdiri di atas langit berbintang, menatap makhluk-makhluk klan darah dari atas, merasakan ketakutan mereka. Lihat, Xiao Fan ada di sini. Ya Tuhan, iblis itu datang, lari. Bintang iblis ini membunuh orang tanpa berkedip. Para vampir tiba-tiba gempar. Ketika semua anggota klan darah melihat Xiao Fan, mereka seperti melihat dewa kematian, hehehe ingin lari. Xiao Fan mencibir. Saat berikutnya, 3 klon muncul, dan Dharma Phoenix dan Dharma Naga muncul pada saat yang sama, mati. 3 klon Xiao Fan, Dharma Phoenix, dan Dharma Naga menyerang pada saat yang sama dan memulai pembantaian besar-besaran pada bintang leluhur klan darah. Tempat itu langsung berubah menjadi neraka dengan darah mengalir seperti sungai. Pada saat ini, ketiga klon Xiao Fan, masing-masing memegang senjata spiritual tingkat suci, menyerang dengan ganas dan kejam. Sialan Xiao Fan, dasar binatang buas. Xiao Fan, kamu pantas mati. Kamu pantas mati karena membunuh orang tak bersalah. Beberapa leluhur klan darah datang dengan niat membunuh, melotot ke arah Xiao Fan. Namun tak seorang pun dari mereka yang bertindak gegabah dan tak seorang pun berani mengambil tindakan. Lagi pula, mereka tahu betul bahwa mereka bukanlah tandingan Xiao Fan. Jika mereka menyerang secara gegabah, mereka sama saja dengan mencari kematian. Hehehe klan darah, pernahkah kalian memikirkan kata-kata ini ketika kalian pergi ke Kyushu untuk membantai orang? Xiao Fan mencibir, dasar binatang buas. Para leluhur klan darah menyaksikan sesama anggota klan darah dibantai. Mereka merasa patah hati dan menggertakkan gigi. Jangan bicara omong kosong, serang aku jika punya nyali, kata Xiao Fan dingin. Sial, leluhur klan darah itu menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk menghentikannya? Dia memperhatikan bahwa setelah Xiao Fan datang ke sini, dia tidak menyerang mereka secara langsung, dan tampaknya masih ada ruang untuk negosiasi. Berpikir kembali saat Xiao Fan pergi ke klan Wushen dan klan Wei Yang untuk meminta sumber daya, leluhur klan darah merasa lega. Jika mereka dapat mengirim Xiao Fan pergi dengan memberinya sejumlah sumber daya, mereka pasti akan melakukannya dengan senang hati. Itu lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Sederhana saja. Berikan aku 300 triliun batu sumber.
kata Xiao Fan ringan. Apa? Ketika mendengar angka yang disebutkan Xiao Fan, para leluhur klan darah semuanya terkejut. Sebelumnya, dia hanya meminta 200 triliun batu sumber dari klan Wushen dan klan Wei Yang. Apa? Kamu tidak mau? Kata Xiao Fan dingin, memancarkan aura yang menakutkan. Ya aku setuju. Leluhur klan darah menggertakkan giginya dan setuju dengan enggan. Xiao Fan, kamu yang bergerak duluan, hentikan pertarungan. Leluhur ketiga klan darah berteriak, kami akan pergi mencarikanmu beberapa sumber daya. Tidak, Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Cepatlah, atau aku akan membunuh semua vampir ini. Brengsek, beberapa leluhur klan darah sangat marah. Mereka segera pergi ke perbendaharaan klan darah untuk mengambil semua sumber daya di dalamnya. Mereka sebelumnya telah mengambil 100 triliun batu sumber dari Xiao Fan, dan sekarang mereka harus memuntahkannya lagi. Namun, fondasi klan darah tidak sekaya klan Wushen dan klan Wei Yang. Leluhur klan darah semuanya sangat cemas dan tidak peduli dengan banyak hal saat ini. Mereka mengeluarkan semua sumber daya mereka dan menyatukannya. Melihat anggota klan darah yang menderita, Xiao Fan memiliki ekspresi tenang tanpa fluktuasi emosi. Kyushu juga dibantai seperti ini dan diubah menjadi reruntuhan. Xiao Fan, ini. Beberapa leluhur klan darah terbang kembali, dan leluhur pertama klan darah melemparkan lusinan cincin penyimpanan ke Xiao Fan. Setelah Xiao Fan memeriksa, dia yakin bahwa klan darah itu memang tidak punya uang. Ada berbagai ramuan dan bahan di sana yang digunakan sebagai batu sumber. Xiao Fan, ini batas kamu, tolong hentikan. Leluhur klan darah berkata dengan wajah gelap. Berhenti. Xiao Fan meletakkan semua cincin penyimpanan ke dalam diagram bintang. Dia tersenyum tipis. Kenapa aku harus berhenti? Kamu syarat tadi adalah kami memberimu sumber daya, dan kamu akan berhenti. Wajah beberapa leluhur berubah drastis, dan mereka berkata dengan kaget dan marah. Bewahahaha, pikirkan baik-baik, kapan aku pernah bilang kalau aku akan berhenti? Xiao Fan tertawa terbahak-bahak, mendengar ini, beberapa leluhur klan darah tercengang. Ya, Xiao Fan tidak mengatakan itu tadi. Dia hanya memberitahu mereka jumlah batu sumber, lalu mereka pergi mengambilnya. Kamu Xiao Fan, kamu benar-benar orang hina yang kejam. Teriak leluhur klan darah itu. Leluhur klan darah lainnya juga penuh niat membunuh. Bukankah ini berarti mereka telah dibodohi? Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.